Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspirasi Kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia. Ini penjelasan Buya Arazi. Dai yang juga pakar hadis asal Sumatera Barat, Ustadz Dr. Arazi Hashim atau lebih dikenal Buya Arazi, punya pandangan menarik tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Dalam satu kajiannya, Buya Arazi mengatakan bahwa Imam Mahdi besar kemungkinan muncul dari Indonesia. Namun soal kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam perspektif Islam, Imam Al-Mahdi adalah sosok pemimpin akhir zaman yang akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kedamaian. Sosok beliau dinanti umat Islam dan hingga kini keberadaannya masih misteri. Kemunculan Imam Al-Mahdi merupakan satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Banyak pemikiran tentang akhir zaman saat ini, di mana semuanya sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi. Maka muncullah istilah Al-Mahdi Al-Muntazar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Di manakah dia berada? Dari manakah dia berasal? Bangsa apakah dia? Atau suku apakah dia? Untuk mengetahui masalah ini tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran kita tidak menemukan secara eksplisit tentang Imam Al-Mahdi. Tetapi umat Islam beruntung punya sumber ilmu kedua, yaitu As-Sunnah atau hadis Nabi. Ada dua sumber paling apik menjelaskan masalah ini, yaitu Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Dawud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan tentang asal-usul Imam Mahdi yang derajat hadisnya hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itroti artinya darah dagingku. Kita tak perlu iri karena itu nikmat Allah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmidzi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan Ahlul Baitku atau Idhrohku. Untuk diketahui pewaris Nabi itu ada dua, yaitu para ulama pewaris para Nabi dan para habaib atau syarif. Maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka manusia biasa, tapi jangan pernah menanyakan nasab mereka. Pertanyaannya, jika Al-Mahdi disebut dari keturunan Rasulullah, maka keturunan Rasul yang terbanyak di manakah saat ini? Inilah kabar gembira sekaligus menakutkan bagi saya. Untuk diketahui para ahli nasab seperti Robitha Alawiyah atau dari kalangan keturunan Husain maupun Hasan, hampir semua sepakat zuriyah Nabi itu terbanyak di Indonesia dan sekitarnya. Meski banyak tersebar di India, Uzbekistan, Cina, Mesir, sampai ke Maroko, namun keturunan Nabi paling banyak ada di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua nasab terputus kecuali nasabku. Kemunculan Al-Mahdi bisa jadi sangat dekat. Tanda kemunculannya dapat dilihat dari tanda ini. Jika di dunia terjadi banyak prahara, tidak hanya di Indonesia tapi sifatnya global. Jika bumi dipenuhi ketidakadilan secara global, maka Al-Mahdi akan muncul sebagai juru selamat. Apakah muncul dari Indonesia? Jika melihat presentasi jumlah habaib di dunia, maka yang terbanyak ada di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh memastikan sepenuhnya karena rahasia ini ada di tangan Allah. Dalam kajian lain dilansir dari At-Tirfashi Channel pada 6 September 2021, Buya Arazi juga menyampaikan pandangannya terkait sosok Imam Mahdi yang merupakan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buya Arazi berpendapat bahwa keturunan Nabi Muhammad saat ini paling banyak ada di Indonesia. Berikut penjelasannya. Ahlul Bait atau para habaib sekarang paling banyak di mana? Bukan di Yaman, karena Yaman adalah negara kecil. Cuma di Yaman ada satu daerah yang banyak dihuni habaib, yaitu Tarim Hadramaut, tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Sekarang coba kita lihat, mulai dari ujung Aceh, Medan,
Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura, Betawi, sampai ujung Banyuwangi, hingga ke Lombok dan Ambon bertebaran keturunan Nabi Muhammad. Jumlahnya mengejutkan sekali, lebih banyak daripada yang ada di tanah Arab. Bahkan ada beberapa kabilah suku yang tidak ada di Yaman. Justru ada yang bertahan di Indonesia. Nah, ini indikator bahwa besar kemungkinan Imam Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Ini adalah kalkulasi ilmiah, tapi jangan tanya kapan. Ini bukan urusan kita. Kabar baiknya jika fitnah Dajjal telah muncul, maka Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana Dajjal mulai disembah dan diikuti banyak orang, bisa jadi Imam Al-Mahdi juga sudah punya murid sekarang. Demikian penjelasan singkat Buya Arazi tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Namun perlu diingat, paparan ini sekedar prediksi hasil analisa. Hakikat sebenarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.